Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahima dengan NIM 210103020019 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas final tes bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, kalimat efektif ini sangat penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalimat efektif adalah salah satu penunjang dalam penulisan ilmiah. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah yang harus dapat dipahami secara tepat dan cepat oleh pembaca. Kalimat tersebut harus mewakili pikiran penulis sehingga dapat dipahami secara mudah. Agar kalimat dapat dipahami dan tak menimbulkan multitafsir, kalimat tersebut perlu disusun secara efektif. Adapun syarat-syarat kalimat efektif, yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Kemudian, kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan atau pemfokusan, dan kalimat efektif harus sejajar. Nah, sekarang kita akan membahas syarat yang pertama, yaitu kalimat efektif harus gramatikal. Apa sih kalimat gramatikal itu? Kalimat gramatikal adalah kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa. Nah, jadi kalimat efektif ini harus mempunyai subjek dan predikat, yang mana keduanya merupakan unsur dari kalimat. Kemudian, subjek tidak boleh didahului oleh kata depan. Kata depan itu contohnya adalah di, ke, dari, pada, kepada, dengan, atau bagi. Kemudian, predikat dan objek tidak diselipi oleh kata lain. Selanjutnya, tidak terdapat subjek ganda pada kalimat tunggal. Contohnya kan, soal itu saya kurang jelas. Nah, kalimat soal itu saya kurang jelas ini membingungkan para pembaca karena ada dua subjek, yaitu soal itu dan saya. Kemudian syarat yang kedua adalah kalimat efektif harus lugas. Nah, kalimat yang lugas itu harus menyatakan apa adanya, kemudian hemat dalam penggunaan kata, tidak bermakna kias atau ambigu, dan kalimat lugas itu harus logis. Kemudian, predikat tidak boleh didahului oleh kata yang. Contohnya pada kalimat mahasiswa yang duduk di bangku depan. Nah, predikatnya kan kata duduk. Sebaiknya tidak didahului oleh yang.
kata yang bisa diganti dengan kata itu. Menjadi mahasiswa itu duduk di depan. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi antar kalimat harus secara tepat. Contohnya, kami harus berangkat ke Yogyakarta besok, namun tiket belum dipesan. Nah, pada kalimat tersebut, karena menggunakan konjungsi kalimat namun, itu tidak gramatikal, sehingga bisa kita ganti dengan kata tetapi. Jadi, kami harus berangkat ke Yogyakarta, tetapi tiket belum dipesan. Nah, lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. Penekanan dalam sebuah kalimat adalah usaha penulis untuk menampilkan fokus dalam kalimat. Penekanan biasanya diberikan untuk menjaga minat membaca. Contoh soal dan dalam ragam tulis, ada berbagai cara untuk memberi tekanan pada kata dalam sebuah kalimat. Misalnya dengan mengubah posisi dalam kalimat. Contohnya, anak itu datang kemarin. Nah, diubah menjadi kemarin anak itu datang. Kemudian bisa dengan cara mengulang kata yang dianggap penting dalam kalimat. Contohnya, saya suka kecerdasanmu, saya suka kemahiranmu. Nah, kecerdasanmu dan kemahiranmu ini memiliki makna yang sama, kemudian diulang untuk penekanan. Nah, dari penjelasan materi dan contoh soal serta pembahasannya tadi, semoga materi tentang kalimat efektif ini dapat dipahami. Kemudian bisa dengan cara mempertentangkan sebuah gagasan dengan gagasan lain dalam kalimat